Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Tentunya semangat sekali pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kemudian apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Silahkan kepada ketua pimpin doanya. Silakan Anda Ibu perhatikan lingkungannya terlebih dahulu. Apakah kita sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan lingkungan yang seperti ini? Nah, lingkungannya nyaman, kemudian dalam keadaannya rapi, sehingga pembelajaran kita juga akan berjalan dengan baik dan berkonsentrasi. Oke, Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Tasya, Via, kita hadir. Nifa, Firda, Demira, Yogi, Randi, Fauzia. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Kita akan membahas materi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, Ibu mau bertanya, siapa anak-anak Ibu yang masih ingat apa itu pencemaran lingkungan? Dan kemudian apa saja jenis pencemaran lingkungan itu? Oke, ada anak-anak Ibu yang ingin menjawab? Silahkan. Anak-anak Ibu yang ikut berpartisipasi dalam belajar, yang aktif dalam belajar, nanti akan Ibu berikan nilai tambah. Silakan. Oh, ada Via di sana. Silakan Via. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Via bahwa pencemaran lingkungan itu adalah masuknya suatu zat ke dalam suatu lingkungan sehingga menyebabkan perubahan tatanan lingkungan. Kemudian lingkungan tersebut tidak berfungsi semestinya. Nah, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada pencemaran tanah, air, udara, dan suara. Oke, terima kasih Via atas jawabannya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan, kemudian dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan, dan yang ketiga apa? Nah, cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Oh ya, apakah suara Ibu sampai terdengar sampai ke belakang? Oke, terdengar ya, bagus sekali. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Nah, tadi sebelumnya memulai pembelajaran, tadi Ibu menyampaikan kepada anak-anak Ibu, silakan perhatikan lingkungannya. Apakah lingkungan dalam kondisi kelas yang seperti ini, apakah kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran? Nah, mengapa Ibu bertanya seperti itu? Karena yang Ibu sampaikan tadi itu ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sekarang, mengapa kita perlu menjaga dan melestarikan lingkungan? Kemudian mengapa kita perlu membuang sampah di tempatnya? Nah, ada anak Ibu yang ingin memberikan jawabannya? Silahkan kepada Tasya, disilakan. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Tasya, bahwa tujuan kita menjaga lingkungan agar tidak tercemar, agar lingkungan tetap memberikan fungsi yang baik kepada lingkungan. Ketika lingkungan itu terjaga, maka fungsinya itu akan baik juga yang akan diberikan oleh lingkungan. Nah, karena ada permasalahan seperti itu, apa cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan tersebut? Nah, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Nah, kenapa tidak ada? Jadi Ibu kasih tahu ya, cara menanggulanginya. Pertama, kita menerapkan etika lingkungan. Etika lingkungan itu yang bagaimana? Seperti kita membuang sampah di tempatnya, menjaga lingkungan agar tetap sehat. Oke? Sampai di situ anak-anak Ibu paham? Atas apa yang Ibu jelaskan? Oke. Baiklah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan Anda
suatu permasalahan. Nah, di sini pada materi pertemuan kita pada hari ini, anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, di 3 kelompok besar nanti akan ada satu persoalan yang harus Ananda pecahkan. Carikanlah solusinya, apa faktor yang menyebabkan terjadi pencemaran tersebut, kemudian penyebab dampak yang ditimbulkan, dan yang terakhir itu adalah cara penanggulangannya. Oke, udah selesai ya. Oke. Jadi anak-anak ibu sudah mengerjakan LKS. Nah, tujuannya LKS ini agar anak-anak ibu lebih memahami materi, karena pada dasarnya yang kita pelajari itu tidak hanya teori saja, diharapkan mampu menerapkan, ada implementasi yang Ananda dapatkan, penerapan dari materi yang telah diajarkan. Oke, paham ya? Sampai di situ paham ya? Jadi dari sekian yang telah ibu sampaikan materi tentang pencemaran lingkungan, nah ibu akan memberikan anak-anak ibu evaluasi. Nah, di sini tujuannya evaluasi ini adalah untuk melihat pemahaman anak ibu sampai di mana tentang materi yang telah ibu berikan ini tentang pencemaran lingkungan ini. Nah, jadi ibu akan memberikan 10 soal, silakan Ananda kerjakan dalam waktu 10 menit. Oke. Jadi ibu harapkan dalam mengerjakan kuis ini dikerjakan secara pribadi. Jangan berkelompok, jangan diskusi. Misalkan, apakah sudah selesai? Oke. Sudah selesai kah? Sudah. Misalkan ibu boleh minta tolong kepada Sinta untuk mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya. Nah, oke, terima kasih Sinta. Nah, jadi dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini tentang pencemaran lingkungan, dapat kita simpulkan bahwa pencemaran lingkungan itu dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu pertama faktor alam, kemudian faktor buatan. Kemudian ada dampak. Ketika terjadinya pencemaran lingkungan, tentu ada dampak yang ditimbulkan. Dampak apa saja yang ditimbulkan? Yang pertama, yaitu hilangnya estetika. Kemudian apa lagi? Menurunkan produktivitas pertanian. Berikutnya, menurunkan kesehatan, karena pada dasarnya kita dengan lingkungan itu memberikan peranan yang penting. Cara penanggulangannya apa? Yang pertama, kita dari diri kita sendiri, karena kita bawakan tidak jauh-jauh, kita lihat dari diri sendiri sama kesadaran. Kita kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, kemudian seperti contoh membuang sampah di tempatnya. Nah, dari hal tersebut kita dapat mempelajari bahwa lingkungan itu akan memberikan dampak yang baik ketika kita menjaga dan melestarikannya. Maka sebaliknya, ketika kita tidak menjaga dan melestarikan lingkungan, maka lingkungan akan memberikan dampak yang tidak baik, akan mengganggu kesehatan kita terutama ya. Oke, sampai di sini paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, seputar pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak ibu tentang materi yang telah ibu jelaskan pada hari ini tentang pencemaran lingkungan, nah, ibu akan memberikan anak-anak ibu tugas rumah. Nah, silakan kerjakan lembar kegiatan siswa itu halaman 22 sampai halaman 25. Nah, di sana ada persoalan yang harus anak-anak ibu selesaikan. Kerjakan dengan baik sehingga apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup pada pertemuan kita pada hari ini. Kemudian dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjaga lingkungan. Tentu lingkungan akan memberikan manfaat. Nah, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini pada materi pencemaran lingkungan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kemudian keaktifan anak-anak ibu dalam belajar pada hari ini. Ibu sangat apresiasi sekali. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.